jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Bagaimana Pak Jokowi terus ingin melakukan penetrasi politik ke akar rumput supaya pengaruh politiknya itu akan semakin signifikan, terutama dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politik di masa-masa yang akan datang, khususnya pemilu yang terdekat adalah 2029. Kan selama ini Pak Jokowi yang didatangi terus rumahnya kan. Ya sekarang kita balik nih ya, Pak Jokowi yang mendatangi Anda semua untuk bicara tentang Indonesia, menenteramkan Anda dan ngajak sama-sama kita bangun Indonesia deh. Bukan berarti ya kalau dia turun ini artinya mengancam Pak Prabowo, enggak, ini justru untuk memperkuat Pak Prabowo. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat muslim di tanah air. Awal Juni mendatang, Presiden ke-7 Joko Widodo berencana belusukan atau berkunjung keliling Indonesia. Posisi Jokowi yang banyak disebut masih berperan sebagai kekuatan penyeimbang di luar struktur formal, ditambah posisi Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden menjadi menarik untuk dicermati. Di balik rencana belusukan Jokowi, inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV malam ini untuk membahas tema soal Presiden Jokowi yang akan berkeliling Indonesia, Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sejauh ini sehat Mas Yogi. Alhamdulillah. Hadir juga Bung Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan. Bung Ansi, apa kabar? Baik, selamat malam Mas Yogi. Semangat, sangat malam. Masih semangat? Pasti membersamai Indonesia ini. Harus semangat. Ada juga Bung Freddy Damanik, Sekjen Projo. Rasanya di antara bertiga ini yang paling punya legacy membicarakan Jokowi hari ini adalah Bung Freddy. Oke, saya akan ke Bung Freddy dulu. Bung Freddy, kalau kita melihat pernyataan Anda di Dialog Kompas TV minggu lalu yang mengatakan bahwa Joko Widodo akan keliling Indonesia awal Juni, akan menyerap aspirasi, dan kemudian saat itu oleh seniornya Bung Ansi dijawab ya mungkin keliling-keliling untuk menunjukkan ijazah. Bercanda politik, tetapi juga ada ekspektasi juga. Jangan-jangan pro kontra soal ijazah ini bisa dijawab dengan keliling-keliling. Anda bisa menceritakan lagi persisnya gimana atau ada perkembangan terbaru soal rencana Joko Widodo keliling Indonesia? Ya, terima kasih Mas Yogi. Jadi saya mau katakan begini, tema ini sehubungan dengan rencana belusukan Pak Jokowi ini, kita juga harus melihatnya secara objektif. Maksud saya begini, memang Pak Jokowi bukan lagi Presiden Republik Indonesia, tetapi beliau masih seorang tokoh nasional, seorang negarawan yang juga seorang pemimpin yang selama puluhan tahun selama beliau memimpin yaitu terbiasa dekat dengan rakyat. Jadi ketika ada pernyataan beliau, ada rencana beliau yang menyatakan mau keliling Indonesia, justru itu bukan hal yang aneh. Itu adalah karakter dasar beliau. Ya, karena selama puluhan tahun memimpin, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode, memang itulah yang dilakukan beliau. Jadi beliau itu tapi kali ini kesannya tuh kayak dipersiapkan, dirancang 1 tahun, keliling-keliling. Seperti kami ingin tahu apa yang sebetulnya mendorong, selain tadi yang sudah disampaikan bahwa beliau ini adalah tokoh 2 periode, banyak yang masih mengagumi, banyak yang masih mendukung. Tapi kan pasti ada juga sesuatu yang, apa sih yang terbaru? Karena ini kan bicara soal itu tadi, mantan presiden melihat apakah akan bicara soal situasi bangsa ini atau akan mendengar orang-orang yang selama ini berkeluh kesah datang ke rumah beliau. Jadi kan konteks pernyataan Pak Jokowi itu memang awalnya disampaikan kepada kami, relawannya.
Nah, beliau menyampaikan pertama kondisi kesehatan saya sudah pulih 99%. Oleh karena itu rencananya saya awal Juni akan keliling Indonesia. Bagaimana relawan siap mendampingin saya? Otomatis relawannya menjawab siap. Nah, kemudian kan berkembang. Jadi memang kebiasaan Pak Jokowi itu sampai sekarang ini kan kita lihat menerima Itu persis ya. Jadi kan kita ini menduga-duga ini relawannya Jokowi yang akan menjadi fasilitator di setiap daerah, atau PSI yang kita sebut-sebut partai yang sedang disiapkan, atau keduanya. Saya tahu jawaban dari Anda pasti akan mengatakan ya tentu relawan, tapi siapa tahu Anda. Enggak. Oh enggak. Sekali lagi konteks pertemuan itu dengan relawan dan itu disampaikan kepada relawan. Tidak ada partai di situ. Maaf, tidak ada PSI. Tidak disebut juga PSI. Tidak disebut PSI di situ. Tetapi saya juga sering sampaikan kalau misalnya publik juga udah tahu lah bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan PSI. Kalaupun harus misalnya itu berdampingan dengan PSI kan bisa saja sekali kayu 2-3 pulau terlampaui. Tapi sekali lagi ya kami relawan-relawan itu menyampaikan kepada beliau, Pak, ini Pak daerah-daerah yang pengen dikunjungi, teman-teman daerah, relawan-relawan masyarakat, ada kepala desa di sana yang menyampaikan begini Pak, meminta Bapak datang. Itu yang melalui relawan. Yang melalui kunjungan ke Solo, ke rumah beliau itu juga banyak yang pengen dikunjungi. Jadi begitu. Saya akan gali lagi nanti. Yunarto Wijaya, pengamat politik, sempat juga berbicara di Kompas TV dan dia memberikan analisa bahwa kunjungan Jokowi ini semacam ingin memberikan perbandingan kepada publik. Kira-kira enak zamanku toh gitu, atau mungkin mengevaluasi. Ini kata Yunarto ya, kita dengar dulu kutipannya Yunarto Wijaya. Tapi kalau bicara apakah politik atau tidak ya pasti, karena Pak Jokowi adalah manusia politik. Ketika sekarang ada banyak pertanyaan tentang kontroversi kebijakan dari pemerintah yang sekarang ada, Prabowo Gibran, biasanya ada fenomena pena zaman kutoh gitu. Kalau kita ingat dulu yang dimanfaatkan oleh kekuatan Orde Baru ketika reformasi sendiri memang masih memiliki banyak kelemahan. Sehingga menjadi sangat lumrah dalam logika kepuasan publik, orang cenderung sebagian diantaranya akan rindu kembali kepada masa Jokowi. Oke, Bung Ansi, sebagai perwakilan dari partai yang lama jadi rumahnya Pak Jokowi, Anda melihat rencana belusukan ini seperti apa? Sama seperti perspektifnya dari Yunarto Wijaya yang mengatakan dia ingin memberikan pesan bahwa enak zaman saya, atau mendengar, atau aspirasi, atau seperti apa? PDI Perjuangan membatasi diri untuk mengomentari ataupun mencampuri urusan dan juga strategi politik partai politik lain ataupun juga tokoh-tokoh politik yang memang tidak ada hubungan dengan PDI Perjuangan. Membatasi itu dalam arti apa? Energi politik PDI Perjuangan tidak ke arah sana. Kalau kita bicara politik, itu kan esensinya hanya ada dua, Mas Yogi. How to get power, bagaimana berkontestasi dalam eleksi untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat. Setelah mendapatkan ini, how to use power, how to execute the power. Bagaimana kemudian mandat ini digunakan bekerja untuk masyarakat. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, kita tahu bahwa bukan saatnya lagi untuk melakukan serap aspirasi. Karena fase kontestasi 2024 itu baru kita lalui beberapa waktu lalu. Dan 2026 itu lebih dekat ke 2024 ketimbang ke 2029. Maka kalau kita bicara soal kontekstualitas waktu terkait dengan fase, menurut kami ini adalah fase saatnya bekerja, memanfaatkan mandat, kepercayaan dan kekuasaan yang sudah dimiliki oleh pemerintah, yang sudah didapatkan dari rakyat untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat. Saat ini yang dibutuhkan rakyat itu adalah solusi konkret untuk menjawab masalah pengangguran, penciptaan lapangan pekerjaan,
pendapatan yang menurun, dan daya beli yang juga semakin sulit, masyarakat hari ini ingin mendapatkan hal-hal yang konkret dari pemerintah. Dan kalau bicara soal PDI Perjuangan hari ini berada pada fase ini. Kami sudah mendapatkan mandat menjadi nomor 1, hat-trick 3 kali berturut-turut dalam pemilu legislatif, Sekaligus penyeimbang. sekaligus kemudian menjadi partai penyeimbang, dan dalam Pilpres Presiden Prabowo itu belum sampai 2 tahun memimpin Indonesia. Maka ini harusnya menjadi fase untuk menunjukkan kinerja, untuk menjawab persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Kalau rencana kunjungan Jokowi itu atau belusukan Jokowi itu adalah salah satunya merespon situasi saat ini, di mana ada keterpurukan ekonomi yang masih dirasakan minimal dari indikator kurs rupiah, kemudian IHSG, kemudian juga tadi mungkin disampaikan oleh Bung Ansy bahwa masih banyak lapangan pekerjaan yang belum terisi, lapangan pekerjaan yang ada di mana-mana, dan ancaman-ancaman PHK. Kalau memang Pak Jokowi hadir sebagai tadi tokoh bangsa kalau kata Bung Freddy, PDIP tentu merespon bahwa kalau memang sejalan, karena PDIP kan juga penyeimbang, dan di dalam pidato di DPR kan Pak Prabowo mengatakan terima kasih dan menghormati kepada PD Perjuangan yang telah memposisikan diri untuk mengoreksi pemerintahan. Serap aspirasi itu adalah satu fase Oke. yang harus dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan aspirasi itu harus ada kanalisasi untuk kemudian menemukan solusi ataupun jalan keluar seperti apa. Yang perlu dipertanyakan adalah setelah yang bersangkutan melakukan aktivitas serap aspirasi, lalu aspirasi yang kemudian sudah dikumpulkan ini itu didistribusikan lewat kanal apa? Ini menjadi pertanyaan. Oke. Yang kedua, ini Bung Ansy benar-benar memposisikan tanda kutip lugu, atau sebenarnya udah tahu Pak Jokowi kan kita tahu semua tangannya ada di mana-mana, paling nggak menteri-menteri juga masih banyak yang proksinya Pak Jokowi. ya kalau bicara soal serap aspirasi hari ini apa sih yang tidak kita ketahui? Oke. Hari ini kan semua persoalan sudah kita ketahui. Ya, ada persoalan ekonomi. Oke. Ya, dan itu adalah persoalan pertama yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat begitu. Oke. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan lagi turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi, tetapi yang diharapkan ekspektasi rakyat ini apa solusi konkretnya? Jangan-jangan Pak Jokowi tujuannya untuk supaya ada solusi konkret. Lewat cara apa? Mendengar kemudian menyampaikan lewat putranya yang jadi wakil presiden, atau langsung bertelepon dengan presiden sekarang, karena bagaimanapun kan sejarahnya Pak Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran. Ya, kalau seperti itu kan dalam posisi putra beliau adalah wakil presiden, mestinya bisa langsung saja kan begitu. Oke. Dan hari ini kan memang ruang demokrasi, ruang politik sudah sangat terbuka, semua isu-isu yang berkembang di masyarakat itu sangat gampang untuk kita dapatkan, sangat well informed. Jadi publik ini bertanya, Untuk apa belusukan? untuk apa Oke. ini? Karena yang dibutuhkan hari ini adalah solusi konkret, cepat, menjawab apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan rakyat. Nah itu yang ditunggu-tunggu oleh publik hari ini. Oke. Mas Adi, tadi sudah didengarkan dari Bung Freddy maupun Bung Ansy bahwa ya untuk apa, tapi juga ada alasannya. Tetapi kan Mas Adi melihat ini contoh untuk mempertegas bahwa makin membayangi pemerintahan Prabowo Gibran atau apa? Kalau saya simpel ya, saya ingin melampaui diskusi-diskusi yang sifatnya normatif. Bahwa Pak Jokowi itu suka belusukan, saya kira memang tidak bisa dibantah. Bahwa Pak Jokowi masih tokoh nasional juga tidak bisa dibantah. Bahwa ini ada keinginan serap aspirasi juga tidak bisa dibantah. Tapi ini kan perdebatannya adalah long years ago. Sangat relevan kalau Jokowi masih jadi presiden. Tapi hari ini saya justru membaca apa yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah ingin mendapatkan efek memutar dari dampak yang saat ini menjadi bagian dari Jokowi. Efek memutar itu satu diarahkan kepada PSI, yang kedua adalah kepada Mas Gibran Raka Buming Raka.
Bagi saya di situ konteksnya. Beberapa jam yang lalu Anda masih ingat kan pernyataan Jokowi selalu mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu masih 2 periode, artinya sampai 2034. betul, dalam konteks itu saya ingin mengatakan kenapa saya ingin menyebut efek memutar. Jokowi sepertinya cukup meyakini bahwa kesukaan publik terhadap dirinya masih kuat. Approval ratingnya mungkin masih cukup stabil hingga hari ini. Kalau dengan berkeliling ke seluruh Indonesia, berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, orang semakin suka kepada Pak Jokowi, maka ada kecenderungan orang yang suka kepada Jokowi akan mengikuti kemanapun langkah dan sikap politik Jokowi. Apalagi misalnya beberapa detik yang lalu kita membaca beberapa media online yang menyebut bahwa Pak Jokowi akan menghadiri undangan-undangan yang dilakukan oleh kawan-kawan PSI dan kawan-kawan Projo. Itu jelas. Artinya apa? Jokowi semakin ingin mengidentifikasi dirinya adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Artinya bicara soal pertarungan politik 2029 kan? Exactly. Saya tidak bicara hal-hal yang lain. Kalau kita diskusi di kelas ada makalah mungkin bisa panjang kali lebar. Tapi bahwa saya mengingat betul 2 momen penting yang disampaikan oleh Jokowi dalam acara PSI waktu di Solo dan di Makassar, bahwa Jokowi akan all out, akan total untuk memenangkan PSI di 2029. Caranya apa? Supaya mendapatkan kecintaan dan kesukaan rakyat, belusukan dan turun ke bawah. Dan Jokowi sepertinya ingin menjadi imam besar kepada kader-kader PSI dan Projo untuk membesarkan ini partai gajah. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Masih di Satu Meja di Forum, Bung Freddy, tadi sebelum ditutup kan pragmatis gitu. Nah ini 31 Januari 2026, artinya masih di tahun yang sama dan Juni akan rencana. Ya meskipun tadi yang ditampilkan adalah PSI dan saya yakin di hadapan relawan juga ada, hanya mungkin tadi kita tidak putar. Anda mau menjelaskan apa? Ini kan makin clear bahwa ini bukan bicara soal panggilan nurani Pak Jokowi sebagai tokoh yang masih sering mendapatkan aduan, curhatan, tapi lebih kepada kerja-kerja politik yang ujung-ujungnya adalah untuk nanti 2029 atau keuntungan politik lainnya. Ya, seperti Bang Ansih, saya juga nggak mau terlalu banyak mengomentari tentang partai. Kenapa? Karena PSI. Enggak, ini soal Pak Jokowinya loh. Anda sekali lagi relawan. konteksnya Pak Jokowi menyampaikan itu kepada kami relawan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Pak Jokowi ya kekuasaan itu, politik itu bukan hanya tentang kekuasaan dan jabatan. Bagi Pak Jokowi, bagi kami, ya politik itu adalah juga menjaga kedekatan batin dengan masyarakat. Dan itu adalah alaminya Pak Jokowi. Beliau menyapa masyarakat, ya melihat kondisi real, itu sudah biasa dilakukan. Tapi banyak juga yang mencatat bicara soal kedekatan dan komunikasi dengan publik, dengan rakyat, tetapi ujung-ujungnya kan ada benefit elektoral. Ya, justru itu. Tapi maksud saya jangan langsung dimaknai, diartikan manuver politik 2029. Oh gitu? Ya, jangan langsung ansih seperti itu. Tetapi kalau nanti modal sosial ini, modal kedekatan politik ini, ya memang pada saatnya harus digunakan telunjuk Pak Jokowi, ya di dalam kontestasi politik 2029, menurut saya itu adalah keuntungannya Pak Jokowi, keuntungan kami relawan, Projo misalnya, ya ketika kami dekat dengan rakyat, Bung, gitu loh. Kira-kira bahasa gampangnya gini, kalau toh pun seorang Joko Widodo mantan presiden yang anaknya ada di posisi wakil presiden, yang kedua juga anaknya juga ketua umum partai, ya kalau berbicara untuk elektoral politik juga nggak apa-apa kok. Kenapa harus kemudian dihindarkan? Enggak, memang Projo juga nggak tabu itu. Tetapi maksud saya kita belum berbicara, masih jauh elektoral 2029. Kita tidak menafikan
bahwa ini pada kontestasi 2029 modal sosial ini akan digunakan untuk itu, iya, tetapi belum berbicara Mas Gibran hari ini. Oke. Gitu loh. Ya, sekali lagi kalau bicara PSI harusnya teman PSI di sini, tetapi Ya, ya. belum bicara Mas Gibran. Meskipun tadi di video itu jelas ya di hadapan ini saya akan turun, saya akan membesarkan, Sekali lagi, jelaskan ke provinsi, kabupaten, kota. Iya. Kita tidak bantah itu, makanya saya katakan tadi. Atau beda kalau di PSI begini, kalau di Projo begini. Kepada kami, sama, kira-kira. bukan kepada kami, Pak Jokowi belum pernah mengatakan, ayo gabung PSI, ayo ikut, belum pernah. Jadi sekali lagi saya nggak kompeten bicara tentang PSI. Saya hanya bicara relawan dengan Pak Jokowi. Dan siap mendampingi Pak Jokowi keliling-keliling. Siap mendampingi Pak Jokowi, begitu loh. Oke. Bung Ansi, Anda tadi mengatakan hari ini bukan lagi bicara soal investasi politik untuk 9, tapi lebih kepada realitas yang dihadapi rakyat, butuh konkret gitu. Anda mau mengatakan bahwa sudahlah, jangan lagi pakai kamuflase mendekati rakyat, ujung-ujungnya adalah investasi politik, atau Anda ingin mengatakan sekelas presiden yang sudah menjabat 2 periode harusnya bicara soal kerisauan bangsa lebih konkret gitu. Rakyat yang cerdas tentu bisa menilai. Hari-hari ini para pemimpinnya itu memikirkan apa yang menjadi jeritan dan kebutuhan rakyat dan hadir sebagai problem solver, ataukah justru sedang menyiapkan anak tangga dalam kaitannya dengan politik kekuasaan. Kalau sikap PDI Perjuangan 2029 itu masih terlalu jauh dan terlalu dini kita bicara soal politik elektoral, kontestasi 2029. Saat sekarang itu yang menjadi konsentrasi PDI Perjuangan adalah bagaimana menghadirkan solusi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Itulah juga yang kami harapkan dilakukan oleh Presiden Prabowo dan seluruh jajaran kabinetnya. Karena sejatinya pemerintahan ini dipilih, diberikan mandat, pertama-tama itu untuk bekerja, memajukan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat. Gini, Bung Asri. Kalau belum apa-apa hari ini, masing-masing kekuatan politik itu sudah memasang kuda-kudanya untuk politik elektoral 2029, lalu bangsa ini itu hanya bergerak dari fase kontestasi tanpa kerja menuju kepada sebuah fase kontestasi Tapi baru. bukannya itu yang terjadi selama ini kan? Itu yang terjadi selama ini kan. Setiap pemilu ke pemilu selalu efektif bekerja paling 2 tahun. Tahun ketiga sudah bicara soal lagi. Dari awal sudah mendesain program-programnya untuk paling tidak mengamankan di the next pemilu. Bukannya itu? Ya, Kita hari lihat ini angka. 2 tahun pun belum sampai. Dan hari ini kita lihat memang daya beli masyarakat itu sangat rendah. Persoalan real ekonomi, kesulitan ekonomi itu membutuhkan jalan keluar yang serba cepat. Dan mestinya seluruh partai politik ataupun tokoh-tokoh politik yang berada di balik Presiden Prabowo Subianto ini kan mengkonsolidasi diri untuk kemudian memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dan memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Ini berharap bahwa pemerintah ini itu solid. Dan Presiden Prabowo itu bertindak sebagai semacam konduktor yang memimpin sebuah orkestrasi, termasuk di sana ada partai yang ada di pemerintahan semua ini harus membangun sebuah soliditas dan sinergi untuk menyelesaikan persoalan ini. Begitu. Kalau peranan itu diambil oleh Jokowi dan ke depan akan juga sama kira-kira. Hanya bedanya dia individu yang punya masa masih kuat. Anda lihat seperti apa? Harusnya kan didukung juga kan, sama sebetulnya. Ya, kalau bicara soal yang bersangkutan ini bagi kami sudah tutup buku ya. Oh, sudah tutup buku. Ini sudah cerita masa lalu dan bagi PDI Perjuangan itu orang datang dan pergi, come and go itu hal yang biasa saja begitu. Oke. Tetapi konsentrasi, fokus dan prioritas PDI Perjuangan hari ini bukan di situ. Bukan di bagaimana manuver politik, strategi politik untuk
mengkapitalisasi untuk meningkatkan elektoral, tetapi jawab dulu persoalan ini. Ini dalam politik kan kita juga butuh hal-hal yang tidak saja pragmatisme politik, tetapi juga bicara soal hal-hal yang menyangkut elementer, fundamen dari berbangsa dan bernegara ini. Contoh, soal tata kelola pemerintahan hari ini. Ini kan bukan sesuatu yang mengada-ada dan membutuhkan ya pembenahan, koreksi yang betul-betul dilakukan sehingga kemudian kita berharap pemerintah Presiden Prabowo ini bisa bekerja secara baik. Oke, saya ke Mas Nadi. Mas Nadi, ini bacaan Anda. Ini saya anggap Anda punya pendapat bahwa ini pragmatisnya Pak Jokowi untuk Kaisang atau untuk Gibran nih? Ya bisa dua-duanya. Oke. Kalau Kaisang itu adalah ketua umum PSI, kenapa menjadi ramai pembicaraan soal Pak Jokowi yang rencananya akan belusukan mulai bulan depan? Sepertinya ada satu keyakinan bahwa Pak Jokowi itu tetap sakti mandraguna, seperti dahulu kala. Jadi siapapun yang teridentifikasi dekat dengan Jokowi, menjadi bagian dari Jokowi, dan tune in dengan Jokowi, entah itu partai seperti PSI, figur seperti Gibran, akan mendapatkan faedah elektoral. Tapi progresnya PSI sampai sekarang sejak awal. Kan itu yang sedang ingin diuji sebenarnya. Saya termasuk yang sedang nunggu-nunggu di 2029 apakah kesaktian Pak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam pemilu itu akan kembali terulang di 2029. Karena kalau kita bicara PSI hari ini dan di 2029, orang sudah tak ada perdebatan apapun, ini adalah pertaruhan politik Pak Jokowi. Kalau di 2029 untuk yang pertama kalinya PSI lolos ke parlemen, pertama kali yang akan dicari dan mendapatkan standing applause adalah Pak Jokowi. But on the other hand, kalau tidak lagi lolos ke parlemen, ini PSI untuk yang kesekian kalinya tidak lolos, Pak Jokowi akan disebut bahwa rekornya sudah selesai. Rekornya tidak sementereng dahulu kala waktu masih bersama dengan PDIP. Kan begitu jalan ceritanya. Mas Yogi, sebenarnya. kalau ini jelas-jelas fix, ini pragmatisme politik. Pragmatisme politik. Ya. Dan ini berarti memang jarak pandangnya itu cuma 5 tahun. Anda tidak melihat ada kerisauan gitu. Dan itu bukan tipikal politisi negarawan. Jika hanya berpikir dalam rentang waktu yang sangat pendek. Ya, saya kutip satu. Bung Adi paham betul ya, Harold de Laswell. Dia bicara soal who gets what, when, and how. Hanya bicara soal dapat apa, bagaimana, dan dengan cara apa. Lupa hakikat politik itu apa. Lupa bahwa esensi dari kita berpolitik itu adalah untuk apa. Nah, ini yang hilang. Tapi begini, dan kalau itu tidak dilakukan. Tapi begini Bang Ansi, bahwa setiap orang, setiap figur, setiap tokoh itu ingin pragmatis, bahkan itu wajib hukumnya dalam. Wajar-wajar aja kan? Bukan wajar bagi saya, itu wajib hukumnya. Kalau kita baca punya target. Kalau kita bicara tentang teori-teori yang misalnya komunikasi politik, Erving Goffman, tentang partai politik ini sangat pandai bicara untuk menyembunyikan keinginan sesungguhnya. Oh, ini atas nama rakyat, pemilu masih jauh, kemudian menyerap observasi, ujung-ujungnya untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Udah sesederhana itu saja. Saya justru yang mendukung Mas Yogi bahwa semua partai politik yang ingin membesarkan partainya atau membesarkan siapapun, nggak apa-apa. Hari ini pemilu, besok langsung kampanye untuk 5 tahun yang akan datang. Menurut saya itu justru jauh lebih hadap. Kita masih punya pertanyaan besar. Kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju, dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semuanya. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih. Masih di Saling Menjadi Forum, Bung Freddy, itu pidato 1 tahun yang lalu. Nuansanya masih bulan madu lah. Tapi makin kesini kami mendengar, tentu Bung Freddy juga mendengar banyak kerisauan-kerisauan
dari Pak Jokowi terhadap jalannya pemerintahan Pak Prabowo. Ada beberapa, tapi kan yang saya mau tanyakan begini, apakah itu yang kemudian mendorong Pak Jokowi untuk turun? Karena kalau situasinya baik-baik aja untuk apa? Lebih baik datang ke seminar, bicara soal motivasi bangsa dan sebagainya. Hari ini turun ke lapangan yang susah dihindari, bacaannya adalah bacaan pragmatis kepentingan politik. Iya, saya sepakat tadi dengan Mas Adi, justru partai, pemimpin partai, tokoh-tokoh bangsa, justru kalau bisa memang harus setiap hari menyapa masyarakat. Ya, memang harusnya tokoh-tokoh itu meniru Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi manusia politik, kita nggak perlu nafikan itu, gitu loh. Sekali lagi ya kami sampaikan, memang tujuannya Pak Jokowi sekali lagi menjaga kedekatan emosional itu. Tapi gini, kalau kita bandingkan, Tapi gini loh. paling nggak dengan 2 presiden sebelumnya ya Pak, nggak ada tuh yang seatraktif Pak Jokowi setelah turun dari jabatan presiden. Atraktif apa? Pak Jokowi atraktif apa? Beliau cuma menerima masyarakat. Itu kan karakter dia. Yang lain dengan gayanya, misalnya Pak SBY, Menpoli gitu. Sah-sah aja dong. Pak Jokowi kan nggak ada kegiatan lain, ya. Pagi dia keliling tuh stadion, siang nyerap menemui masyarakat, kemudian ada rencana buat keliling Indonesia, ya. Tapi perlu kami tegaskan per hari ini kepada kami relawannya Pak Jokowi, ya, mengatakan masih mendukung pemerintahan ini, ya, bahkan 2 periode. Kan begitu. Disebutkan secara jelas dalam satu kesempatan. Iya, sampai hari ini masih seperti itu. Jadi tujuan Pak Jokowi keliling Indonesia ini bukan Mengoreksi pemerintahan ini. bukan membangun oposisi, mengoreksi, bukan juga mengambil panggung pemerintah. Tetapi Sekali lagi dia hanya ingin menjaga kedekatan emosional dengan masyarakat. Kalaupun nanti itu, ya, kedekatan emosionalnya itu, kesukaan Berdampak masyarakat itu berdampak dalam kontestasi Pilpres 2029, ya nggak apa-apa dong. yang disampaikan Mas Adi nanti keuntungannya datang ke PSI. Mau PSI, mau nanti calon presiden yang dia tunjuk, ya, mau nanti itu misalnya Prabowo Gibran 2 periode, mau apapun itu. Sebenarnya secara politik bagi relawan itu apa sih, kalau misalkan ada di samping Pak Jokowi sampai sekarang masih menunjukkan kesetiaannya, itu apa sih sebenarnya target? Kami bersama Pak Jokowi karena nilai-nilainya dia. Oke. Ya, kami sepakat keberlanjutan Indonesia Maju ini harus terus dikawal. Ya, sekali lagi Pak Jokowi, ya, sebagai manusia politik, gerakan politik yang dilakukan, katakanlah dia turun menyapa masyarakat untuk memastikan keberlanjutan Indonesia Maju itu. Ya, tetapi jangan dimaknai hanya sekedar kontestasi elektoral 2029. Banyak kan kedekatan tokoh, menjadi inspirasi, ya, mengawal itu kan bisa seperti itu. Tetapi kalaupun sekali lagi, kalaupun itu harus diwujudkan dalam kontestasi 2029, saya kira kalaupun dalam dari demokrasi wajar dong. perspektif relawan Jokowi melihat bahwa ada arah perjalanan di pemerintah sekarang yang sedikit melenceng dari garisnya Pak Jokowi juga boleh loh, sah-sah saja loh. Sampai Pak Jokowi kan kepada kami mengatakan pemerintahan ini kan keberlanjutan. Ya. Kami masih melihat ada 3 program utama yang dilanjutkan dalam pemerintahan ini, misalnya infrastruktur, hilirisasi, kemudian IKN. IKN sampai sekarang kayaknya mandek. Enggak, dari mana mandeknya? Ya paling tidak ada progres yang kelihatan. Paling tidak permintaan dari PD Perjuangan ya paling nggak wapresnya lah ngantor di sana dulu juga belum. Kan belum ada kepres. Masih kan nunggu gitu loh. administrasi. Tapi kalau pembangunan itu sendiri kan nggak mandek. Kemudian kan undang-undang itu sendiri masih berlaku kan Ya. begitu. Artinya kita tunggu saja. Anda masih yakin ya bahwa Justru masih itu. on the right track? Nah, keberlanjutan yang kami lihat melalui program-program itu, IKN masih PSN, infrastruktur tol-tol masih dibangun, kan? Justru itu kami hilirisasi juga masih terus dijalankan. Kami masih melihat Presiden Jokowi masih melihat kalau memang ada misalnya catatan-catatan penting tentang program-program prioritas Pak Presiden, itu memang kami di kalangan relawan bersama Pak Jokowi memang kami sering mendiskusikan, misalnya Apa misalnya yang pernah nggak boleh disampaikan di sini, nggak ada yang kerisauan dari Presiden atas gini loh, program? saya kira
kita semua sepakat lah bahwa program-program prioritas Pak Presiden ini, ya, misalnya Kopdes, Ya. BG, ini kan memang program-program yang sangat baik. Tetapi pelaksanaannya. Tetapi ya, sekali lagi semua udah tahu lah. Oke. Ya, Apa termasuk itu? kami pernah diskusi dengan Pak Jokowi mengatakan bagus ini programnya luar biasa, tetapi Pelaksanaan. governance-nya, tata kelolanya, pelaksanaannya perlu diperbaiki. Oke, tahan dulu di situ. Mas Adi masih melihat bahwa turunnya Pak Jokowi nanti Juni itu benar-benar karena memang ada koreksi, karena bagaimanapun Pak Jokowi adalah pendukung Prabowo Gibran. Ada keberlanjutan atau memang betul-betul ya semata-mata hanya untuk PSI, ini pertaruhan nih, kalau PSI nggak lolos ke parlemen, wajah Jokowi mau taruh di mana gitu. Kalau saya justru lebih condong ke arah bagaimana mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik Pak Jokowi supaya terasosiasi dengan PSI dan Gibran Raka Buming Raka, bahwa ini adalah negarawan, kebangsaan, menyerap aspirasi, belusukan, memang ini adalah style politik Pak Jokowi. Saya kira itu adalah perdebatan-perdebatan masa lampau, dan saya kira sudah begitu banyak yang menulis itu dalam naskah, dalam judul, dan bahkan dalam jurnal-jurnal. Tapi bicara itu kembali bagi saya nggak relevan, Mas Yogi. Karena kalau kita bicara Jokowi hari ini adalah bicara tentang bagaimana Jokowi identik dengan PSI. Ketua umumnya adalah Mas Kaisang. Bicara tentang Jokowi hari ini adalah bicara tentang bagaimana ada Gibran sebagai wakil presiden yang tentu di 2029 posisinya gambling. Satu sisi tentu harapan terbesarnya bisa 2 periode dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau kemudian skenario terburuknya tidak 2 periode dengan Pak Prabowo, what's next? Oh, Jadi dan itulah yang ini kemudian harus disiapkan ya, Anda mau mengatakan. kan itu yang diperbincangkan oleh publik, bahwa di situ ada diskusi. Kalau nanti turun katakanlah, kemudian ada exposure pemberitaan, ada hal-hal yang disampaikan, misalnya koreksi soal pelaksanaan MBG, koreksi soal pelaksanaan Koperasi Merah Putih, itu akan mempengaruhi hubungan Jokowi. Kalau itu disampaikan secara terbuka, pastinya akan mempengaruhi hubungan politik. Akan ada Tapi kalau disampaikan telepon-teleponan, WA-WA-an, citatan. Kalau belusukan rasanya nggak mungkin tertutup ya, pasti akan biasa ada saja, doorstep. belusukan itu tidak perlu yang ada dirisaukan. Kecuali kalau belusukan itu aneh-aneh gitu ya, menimbulkan gejolak dan instabilitas. Kalau belusukannya hanya ketemu dengan kader-kader partai, dengan relawan, kemudian makan-makan bersama, selfie-selfie, diskusi, nggak ada soal, bagus malah semakin memperbanyak seperti itu. Tapi yang bikin ramai dengan rencana belusukan Pak Jokowi ini kan banyak variabelnya, Mas. Oh, ini Pak Jokowi post power syndrome. Oh, ini Pak Jokowi katanya mau pensiun, udah nggak jadi lagi presiden. Nggak taunya ini konsolidasi dan seterusnya. Itu kan bumbu-bumbu. Saya tidak terlampau suka berdiskusi yang gimmick-gimmick kayak gitu. Semua orang pasti suka dengan gimmick. Semua orang pasti punya post power syndrome. Bukan hanya Pak Jokowi. Tapi saya ingin bicara tentang sejak 2026 pertengahan ini, 2029 yang akan datang, kalau masih bicara tentang personifikasi politik Pak Jokowi, saya pasti tidak akan melepaskan bahwa di situ ada Gibran dan di situ ada PSI yang ketua umumnya adalah Kaisang. Sesederhana seperti itu Dan saja. ada PDI Perjuangan sebagai rumah lama yang tadi sudah disampaikan Bung Alsi. Saya kira akan tutup sederhana buku itu. dengan Karena kalau kita mau Pak jujur Jokowi. sebenarnya kan dulu ada program lapor Mas Wapres. Kenapa itu tidak diamplifikasi? Kan di Bukankah stop. aduan-aduan itu yang kemudian signifikan datang dari daerah secara officially apa persoalannya, dan itu jauh lebih efektif sebenarnya untuk memperbaiki semua kebijakan-kebijakan yang menurut Mas Bro Freddy ini compang-camping terkait dengan program-program strategis pemerintah, ketimbang belusukan nanya masalah. Kan kesannya ingin menimbulkan ada matahari lain di luar yang ada saat ini. Kan itu yang kemudian orang rame, Mas. Jadi kalau sebagai sahabat dan kawan ada sesuatu yang karang oke, telepon-teleponan tiap malam kan oke. Oke. Menyampaikan sesuatu itu jauh lebih kondusif dibandingkan dengan yang termasuk menurut saya. jangan-jangan secara informal juga berbicara dengan kader-kader PDI Perjuangan. Tapi kalau Bung Ansi ini kalau membaca psikologis politiknya pasti ingin Pak Jokowi itu head to head dong 2029 dengan 08. Kalau kerjasama kembali rasa-rasanya nggak terlampau suka beliau ini. Masih di Sahabat Menjadi Forum, Bung Ansi, meskipun tadi sudah bilang tutup buku, tetapi ya kita melihatlah bahwa kita sepakat ada persoalan mendesak yang harus diselesaikan. Ada rakyat yang menunggu apa kebijakan-kebijakan, tetapi boleh dong tokoh-tokoh bangsa juga turun, termasuk Pak Jokowi ke lapangan untuk membantu supaya beban rakyat ini tidak terlalu dipikul berat. Yaitu otoritas dan kewenangan masing-masing. Oke. Kami menghargai itu, menghormati itu tuh di yurisdiksi masing-masing partai politik ataupun juga tokoh politik kan begitu. Tapi kalau bicara hari ini Presiden Republik Indonesia itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau PDI Perjuangan berharap bahwa
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini harus betul-betul solid dan kemudian bisa bersinergi untuk bekerja membuat sebuah legacy, ukir prestasi untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan rakyat. Kita bisa bayangkan kalau seandainya ada 10 partai politik yang berada dalam pemerintahan hari ini dan masing-masing ketua umumnya atau masing-masing tokoh politiknya memainkan agenda masing-masing, semua turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi, lalu kan yang kasihan Presiden Prabowo Subianto. Padahal hari ini apa sih aspirasi yang tidak kita ketahui hari ini? Semua kita ketahui ya aspirasi hari ini. Dan Anda mau mengatakan untuk apa lagi action and solution-nya kan begitu. Tetapi lebih baik, lebih fair kalau misalnya kita katakan memang hari-hari ini ada partai A, ada tokoh politik A yang memang sudah berpikir untuk kontestasi elektoral 2029. Jadi pragmatisme politik itu sangat dekat dengan mohon maaf ya, syahwat politik. Yang kemudian itu menegasikan kerja-kerja yang sebenarnya merupakan hal yang paling fundamental. Republik ini ada, ini kan untuk mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan. Dan Bung Anda Adi ini dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Ini dan Anda mewakili PD Perjuangan tidak melihat adanya spirit nilai-nilai kebangsaan di rencana belusukan Jokowi nanti. Ya ini dari fase kontestasi ke fase kontestasi saja kok. Ya, yang lebih dominan dan yang agak menonjol kalau saya amati diskusi kita tadi, yaitu adalah pragmatisme politik yang dekat dengan syahwat politik dan tidak jauh-jauh dari kepentingan keluarga. Kira-kira seperti itu. Bung Freddy, Ya, pragmatisme politik Anda masih mau? kita juga harus objektif. Sampai hari ini belum ada deklarasi politik apapun 2029. Pak Jokowi udah selesai. Ya, kalau tadi dikatakan dinasti anak-anaknya itu terpilih proses demokrasi, ya. Tetapi kami memang melihat belusukan Pak Jokowi ini memang menjaga hubungan kebatinan dengan masyarakat, menjaga kebangsaan dengan masyarakat. Solusinya buat bangsa apa kira-kira? Kan kita semua sepakat bahwa hari ini kita menghadapi problem besar. Ya, tentu kalau nanti ya sekali lagi, kalaupun nanti dari motivasi, inspirasi yang diberikan oleh Pak Jokowi ini, masyarakat misalnya menemukan satu tokoh yang sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya tentu saja kita tidak bisa menolak itu. Tentu kami akan mendukung itu, karena memang posisi kami Projo di situ. Dan nanti Projo bersama PSI akan mengawal perjalanan Joko Widodo ya? Ya, kami Projo bersama relawan lainnya akan mengawal Pak Jokowi. Kalau gitu saya yang sebut PSI bukan Anda. Mas Adi, kira-kira begini, kalau menurut Mas Adi, Presiden Prabowo kan bagaimanapun merasa didukung oleh. Tapi perjalanan ini kan pasti akan muncul yang tadi Anda sampaikan. Akan ada disampaikan, jangan-jangan ada komentar, minimal mendengarkan keluhan soal dana desa misalnya, kemudian jadi pemberitaan. Anda melihat kira-kira akan berdampak nggak komunikasi politik antara Prabowo dengan Jokowi? Saya sih melihat Pak Prabowo santai-santai saja sih sebenarnya. Kalau begitu banyak tokoh-tokoh penting dan instrumen turut terlibat, engage dalam memberikan komentar-komentar terkait dengan situasi. Tapi karena ruang komunikasi kita ini memang ujung-ujungnya adalah stabilitas, jadi sikap catatan-catatan kritis itu sebisa mungkin memang tidak disampaikan secara terbuka. Itu bahasa partner politik. Beda kalau yang bicara itu adalah BEM, beda yang bicara itu kalau aktivis, mahasiswa dan dosen, bicaranya bawa toa dan spanduk dari luar. Tapi kalau bicara dari hati ke hati sebagai sahabat dan teman, tentu bicaranya lewat telepon dan WA dan tidak diketahui oleh publik. Kecuali kalau speak up ke publik pasti akan dibaca ingin mendapatkan ada manuver bahwa ini ingin mendapatkan insentif positif, dan mungkin akan ada satu pesan yang ingin disampaikan bahwa yang sebelumnya dianggap lebih baik dengan yang sekarang. Kan itu yang dikhawatirkan. Karenanya bagi saya satu hal, tapi apapun yang terkait dengan Pak Jokowi, Mas Yogi, pasti ramai pro dan kontra, dukung mendukung, tolak pendolak, dan pastilah ada. Pak Jokowi ngomong salah, pasti akan muncul ya. Pas kalah karena Pak Jokowi sudah telanjur menjadi komoditas politik. Bahkan Bung Freddy setiap hari saya dengarkan bicara bahwa dia adalah belusukan, serap aspirasi negarawan. Sudah itu dianggap tutup buku.
Oke. Tapi argumennya itu terus berulang-ulang Iya, iya. disampaikan dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita lihat di lapangan ya. Terima kasih Mas Tadi, terima kasih Bung Ansi, terima kasih Bung Freddy. Politik adalah soal kepentingan. Rencana belusukan Jokowi ke berbagai daerah di tanah air akan menjadi sorotan publik termasuk kekuatan politik nasional. Agenda apa yang sedang dijalankan Jokowi? Apakah terkait pemilu 2009 atau ada kerisauan atas jalannya pemerintahan Prabowo Gibran? Sulit dihindari anggapan gerak-gerik Jokowi syarat muatan politik, baik itu soal komitmen Prabowo Subianto melanjutkan program pemerintahan Jokowi atau kelangsungan posisi Gibran sebagai wapres bersama Prabowo Subianto. Semua itu akan terbaca jelas dari pesan politik yang muncul saat Jokowi belusukan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa.